Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Mora dengan NIM 421221211007 dari kelas Mekatronika Amalam. Nah, di sini saya akan mempresentasikan desain project based learning saya untuk pemenuhan asesmen akhir semester mata kuliah desain sistem mekatronika. Oke, di sini saya akan menjelaskan sistem mekanikal dan elektrikal dari project based learning saya yang berjudul Design Board Converter Sensor Arus to RS485 Communication. Oke. Sebelum saya menjelaskan konsep dari desain yang sudah kami rancang, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dan tujuan dari desain ini. Di mana di industri itu sensor analog sudah banyak digunakan dengan berbagai fungsi dan kompleksibilitas yang tinggi. Nah, sensor analog itu rentan terhadap gangguan, mulai dari jarak dan juga noise yang dihasilkan. Nah, oleh karena itu dalam beberapa kasus itu dibutuhkan komunikasi yang kompatibel dan bisa meminimalisir noise yang dihasilkan. Oleh karena itu di sini kami menciptakan device untuk mengkonversi data dari analog ke digital agar dapat mengirim data atau sinyal secara akurat dan fleksibel. Nah, oleh karena itu konversi ini sangat dibutuhkan dengan alasan yang tadi. Nah, menurut datasheet itu RS485 mampu mengirimkan data hingga 1.200 meter dan mampu menangani banyak node ataupun multi drop dari beberapa komponen dan juga stabil di lingkungan industri. Nah, itulah latar belakang dari desain yang kami rancang. Selanjutnya, yaitu tujuan dari proyek. Tujuan dari proyek yaitu membuat konversi analog to sistem komunikasi RS485. Selanjutnya, memastikan pembacaan data arus yang akurat, aman dalam jarak jauh. Dan yang terakhir, menyediakan alat yang ringkas, mudah digunakan, dan monitoring industri maupun di edukasi. Oke. Selanjutnya saya akan menunjukkan desain dari yang kami rancang. Nah, di sini dapat dilihat, di sini kami menggunakan black box X5 dengan ukuran 150 kali 90 dan kali 50 mm, di mana desain ini itu sangat available di industri, di mana mudah diletakkan di mana aja, mau di panel mount ataupun di jig mount. Nah, itu dengan bentuk yang ringkas ini dia bisa berfungsi ataupun digunakan di berbagai tempat. Nah, di sini saya meletakkan beberapa komponen seperti ada ESP32, ada UART TTL, dan juga ada voltage regulation, regulator tegangan, dan juga amplifier transmitter for load cell. Oke, di sini ada jig power, juga ada lubang untuk switch. Nah, di sini kita menggunakan tegangan 12 volt sebagai sumber. Nah, di sini itu layout boardnya disusun agar jalur sinar analog dan digital terpisah untuk meminimalisir terjadinya interferensi. Oke, dapat dilihat di sini boardnya. Nah, kami memilih desain ini itu secara teoritisnya, yaitu RS485 merupakan standar industri untuk transmisi jarak jauh yang handal. Jadi desain ini digunakan agar kompatibel dan fleksibel digunakan di dalam industri. Selanjutnya, sinyal yang sensor arus itu yang analog itu memiliki kelemahan, yaitu mudah terpengaruh oleh noise dan interferensi elektromagnetik. Apalagi di dalam sistem industri yang kompleksibilitasnya itu sangat tinggi. Oleh karena itu, sinyal analog perlu terlebih dahulu diubah menjadi digital oleh ADC yang ada di ESP32. Nah, ini ESP32 kemudian mengirimkan sinyal melalui RS485 communication. Kenapa menggunakan RS485? Itu karena RS485 menggunakan differential voltage signaling dan tahan terhadap noise serta
sinyal yang diterima itu melalui 2 jalur, bukan hanya 1 jalur referensi. Selanjutnya, RS485 juga mendukung multi drop network hingga 32 perangkat, cocok untuk sistem monitoring yang banyak node. Nah, selanjutnya dengan desain ini, sistem monitoring arus menjadi lebih akurat, lebih stabil, dan juga handal terhadap secara elektrik. Jadi desain ini digunakan tidak hanya berdasarkan prinsip pribadi, juga didasarkan oleh teori dan prinsip kelistrikan dan kontrol yang sudah terbukti di industri. Oke. Selanjutnya di sini kami dengan desain ini mempertimbangkan isolasi dari sinyal, di mana ada pengaturan level tegangan dan juga regulasi daya, agar perangkat bisa bekerja secara stabil tanpa gangguan sesuai dengan prinsip kelistrikan industri. Jadi seluruh keputusan pemilihan komponen serta layout board ini didasarkan pada teori kelistrikan dan komunikasi data digital. Nah, bukan hanya perkiraan pribadi, melainkan referensi dari datasheet, standar RS485, dan juga sistem monitoring kelistrikan industri. Oke. Selanjutnya di sini saya coba mau menampilkan desain elektrikalnya. Nah, jadi di sini kami bagi pisah 2 jalur, di mana di sini sebagai pembatasnya itu adalah ESP32. Dapat dilihat di sini kami menggunakan sensor load cell sebagai untuk sensor analog yang mengeluarkan arus. Sensor load cell akan mengirim data arus ke ESP32. Di sini ada sumber mulai dari jack DC, rocker switch, akan melalui regulator atau step down dari tegangan dari 12 volt menuju 5 volt untuk sebagai sumber di ESP32. Nah, selanjutnya di sini mulai keluar data digital masuk ke dalam RS485 converter. Itu akan masuk ke terminal blok yang tipe screw yang digunakan nanti sebagai komunikasi baik itu ke PLC, ke SCADA, ke IoT ataupun sistem automation lainnya. Nah, keunggulan dari RS485 ini yaitu kecepatan hingga 10 Mbps untuk jarak yang pendek. Dapat digunakan di lingkungan yang bising seperti pabrik, industri, shipyard, galangan, ataupun yang lain. Juga mendukung hingga 32 perangkat yang terhubung dalam satu bus. Oke, selanjutnya dari sistem yang saya rancang tadi, nah dapat dilihat ini sudah dibagi dan jaraknya ini sudah diatur agar tidak mengganggu isolasi dari transmisi sinyal antara digital dan juga analog. Oke, dapat dilihat keunggulan dari sistem yang saya rancang ini. Nah, ini merupakan black box dengan lebar itu 150 mm dengan panjang itu 90 mm dan tinggi itu 50 mm. Oke, kenapa kami menggunakan black box yang terbuat dari bahan plastik? Itu karena di sini banyak komponen secara terbuka tanpa cover itu dapat menghantarkan listrik. Jadi kami menggunakan isolator sebagai bahan utamanya agar mengisolasi arus dan tegangan pada komponen yang kami gunakan, mulai dari ESP32, ini ada UART to RS485, amplifier, dan juga regulator. Oke. Nah, kita lihat lagi kembali ke soal di sini. Saya sudah jelaskan nama, NIM kelas, dan juga judul desain. Selanjutnya juga isi utama. Saya juga sudah jelaskan isi utama komponen yang digunakan, mulai dari load cell, juga isinya mulai dari desain, dan juga ini juga secara teoritis bukan hanya sekedar dari pandangan pribadi, di mana menurut datasheet
fungsi dari device yang akan dirancang itu ya untuk membuat sinyal komunikasi yang lebih akurat dan handal untuk jarak jauh. Karena kalau misalnya dari sensor analog langsung ke dalam device itu rentan terhadap noise dan juga gangguan interferensi dari komponen yang lain, dan juga tidak bisa digunakan dalam rentan jarak tertentu. Nah, jadi atas dasar itu diciptakannya desain ini. Selanjutnya kita lihat. Nah, ini PBL, oke, ini udah semua. Itu untuk tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami proses desain sistem otomasi, mengetahui metode klasifikasi transfer pada mesin otomasi, mengetahui rentan proses klasifikasi transfer, mengintegrasi faktori I/O, menjalankan proyek terkait dengan mata kuliah secara berkelompok, dan mengevaluasinya. Baik. Jadi itu adalah keunggulan desain yang kami rancang. Ini saya rancang menggunakan software SolidWorks tahun 2020. Nah, di sini black box, bahan plastik, dan juga tata letak komponen ini didasarkan dengan datasheet dan juga studi literatur yang sudah dilakukan secara berkelompok. Oke. Dapat dilihat jadi desain ini sudah compact secara sistem, dan juga komunikasi data jarak jauh yang stabil dan mudah diintegrasikan dengan berbasis PLC, SCADA, atau IoT, dan dapat dikembangkan ke dalam banyak channel atau multi sensor. Oke. Kita coba lihat elektrikalnya. Oke. Nah, di sini sekali lagi saya tekankan, di sini itu ada dua device, atau bukan device, dia dua jenis data yang mengalir dalam satu sistem. Nah, itu sangat rentan terhadap gangguan. Jadi penting untuk diketahui dan juga diperhatikan untuk pemisahan dua jenis jalur itu, yaitu analog dan juga digital. Nah, ESP32 ini sebagai jembatan antara sinyal analog ke sinyal digital. Mulai dari pengaturan jalur, mulai dari sistematis wiring. Nah, sebagai tambahan, di sini kami memilih ukuran ini itu berdasarkan dengan besar komponen yang ada pada masing-masing device. Jadi kami sudah memperhitungkan kenapa kami memilih black box ukuran ini atau black box tipe X5 itu karena kami sudah mengukur dari dimensi dari masing-masing komponen. Nah, di sini kami menyediakan space mulai dari jalur kabel ESP masuk ke UART to RS485, kabel load cell. Nah, ini sudah diperhitungkan dari awal, jadi tidak terlalu rapat dan juga tidak terlalu kendor. Nah, jadi nanti ini ketika ditutup, nah nanti kami menyediakan terminal yang digunakan sebagai penghubung antara analog dan di ujungnya itu ada digital. Nah, selanjutnya di sini nanti juga akan kami buat saluran udara, di mana jadi box ini tidak hanya tertutup rapat tanpa ada ventilasi ataupun rongga udara di dalamnya. Jadi ketika mesin ini ataupun device ini bekerja, dia tetap menerima ventilasi udara untuk menghindari panas di dalam sistem. Oke. Mungkin itu saja dari presentasi saya mengenai desain project based learning. Di sini PBL saya berkelompok berempat, yaitu saya sendiri Indra Mura, yang kedua ada Faizal Dwiko, ada Hendra Triguntoro, dan juga ada Erwin Dinata. Nah, di sini saya sebagai ketua tim dan juga programmer dari sistem ini, di mana sistem yang kami rancang ini
Itu berdasarkan hasil kerjasama antara tim, bukan hanya pribadi. Oke. Mungkin semuanya sudah saya jelaskan mulai dari kenapa memilih desain, terus berdasarkan teoritis. Oke, jadi sekali lagi saya tekankan, kami membuat sistem ini selain di luar karena sistem yang diberikan prodi, juga ini berdasarkan kebutuhan industri. Jadi untuk membuat komunikasi yang lebih handal, akurat dan juga fleksibel untuk jarak rentan yang lumayan jauh dan juga stabil dari segala gangguan. Nah, itu alasan kenapa desain ini dibuat dengan sistem otomatis. Nah, nanti di sini juga ada UI yang dihubungkan ke dalam ESP32 untuk mengatur baud rate, stop bit, dan juga parameter lainnya pada RS485 agar dapat disinkronisasikan dengan device yang terhubung ke dalam board ini, mulai dari kayak PLC ataupun DCS ataupun yang lainnya. Nah, jadi sistem ini sudah kompleks dari segi sistem, dari segi parameter dan juga sistem monitoring. Oke, kami memilih ini jack powernya itu di samping juga karena ada alasan, yaitu di mana di setiap panel industri itu selalu memiliki space yang sangat sedikit di antara atas dan bawahnya. Nah, jadi kami memilih di samping agar pemasangan secara horizontal itu dapat dilakukan dengan baik tanpa harus mengganggu dari komponen yang lain. Dan ini juga fleksibel. Ini bisa digunakan dimounting secara screw ke dalam panel ataupun ditempel diletakkan di jig ataupun base pada mesin. Baik, sebelum saya tutup, saya simpulkan sekali lagi atau saya resum dari hasil penjelasan saya pada kesempatan kali ini, yaitu di mana sistem ini dirancang dengan latar belakang yaitu kebutuhan industri, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pengiriman sinyal jarak jauh yang dari sensor arus to RS485. Jadi sensor arus yang dapat terganggu oleh noise ataupun interferensi dari device yang lainnya, itu bisa kita convert menjadi lebih akurat dan lebih stabil terhadap gangguan, yaitu dengan RS485. Nah, jadi device ini dirancang untuk mengatasi hal tersebut. Nah, selanjutnya dari latar belakang itu didapatlah tujuan dari dibuat alat ini. Yang pertama yaitu untuk mengubah dari sensor arus ke RS485 komunikasi dan juga memastikan pembacaan data yang dikirimkan itu secara akurat, baik itu dari jarak dekat ataupun jarak jauh, dan menyediakan alat yang ringkas, fleksibel, dan modular dan dapat digunakan di monitoring di industri seperti itu. Nah, jadi kami ciptakan alat ini sedemikian, seramping mungkin, fleksibel mungkin, serta mudah digunakan. Jadi ini tinggal colok power dan connect ke terminal yang sudah nanti kami sediakan di atas box ini, dan juga fleksibel untuk digunakan di berbagai jenis manufaktur ataupun jenis industri, mulai dari kontrol motor ataupun kontrol mesin ataupun terminasi device seperti itu. Nah, mungkin dari segi kompleksibilitas device ini sudah sesuai dengan standar, dan juga dari segi fungsi ini juga sudah memenuhi problem yang tadi dihadapi. Nah,
dengan adanya alat ini, diharapkan, dapat berfungsi dengan baik, yaitu, dapat digunakan untuk komunikasi yang lebih handal karena menurut datasheet RS485, RS485 ini dapat, mengirim data hingga 1.200 meter atau 1,2 kilometer dan mampu menangani banyak node. Jadi tidak hanya terpaku terhadap satu sensor, nanti ini juga bisa, terhubung ke, beberapa sensor sesuai dengan, port yang disediakan dan selanjutnya, stabil di, industri mulai dari, komunikasi, durability, dan juga, kehandalan dalam, eee, pengerjaan, seperti itu. Nah, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan dari penjelasan desain mechanical PBL, board communication, sensor analog to, RS485 communication. Saya Indra Mura, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun penjelasan yang tidak sesuai. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.